Bulan 2021 kemarin dibuka dengan terbongkarnya kasus investasi bodong dari aplikasi TikTok Cash yang merugikan ratusan ribu nasabahnya. Bahkan, ada yang mengalami kerugian sebesar 29 juta lebih. Beberapa public figure pun ikut-ikutan terseret namanya karena ikut mempromosikan investasi ini. Tentu saja nasabah-nasabah tersebut sangat kecewa karena mereka sudah terlanjur berharap meletakkan hartanya di tempat yang ternyata kosong dan tidak bisa diandalkan. Mereka salah berinvestasi. Hari ini saya mau memaparkan sebuah investasi yang menjanjikan bagi jiwa. Yesus berkata dalam Injil Matius, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya sendiri? Atau apa yang akan diberikan seseorang sebagai ganti jiwanya? Jiwa manusia adalah harta yang tak ternilai. Itu adalah kita yang sebenarnya." Faktanya, Alkitab mengajarkan bahwa jiwa kita lebih berharga daripada seluruh dunia. Namun banyak orang yang menjual jiwa mereka untuk apa yang pasti merupakan tawar-menawar yang sesungguhnya tidak menguntungkan bagi jiwa. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua 3 alasan mengapa banyak orang yang pada akhirnya akan kehilangan jiwanya. Mereka melakukan 3 kesalahan paling brutal. Yang pertama adalah salah persiapan. Manusia terlalu sibuk mengejar kenyamanan hidup dan bukan mengejar Tuhan. Dalam perumpamaan Yesus yang terdapat dalam Lukas 12 ayat 13-21, si petani ingin membangun lumbung yang lebih besar. Tetapi Tuhan membawa perspektif baru. Petani dan bahkan kita semua tidak akan hidup untuk menikmati harta kita sendiri. Dan faktanya dia bahkan tidak akan hidup untuk membangun lumbung yang lebih besar. Dia mencoba membuat rencana hanya untuk kehidupan ini, tetapi tidak untuk apa yang akan datang. Dan brutalnya, dia tidak merencanakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak menganggap Tuhan sama sekali dan dia salah persiapan. Masalah orang kaya ini bukan karena ia ingin mempunyai hasil bumi yang melimpah atau karena ia memutuskan membangun lumbung yang lebih besar. Masalahnya adalah ia menginvestasikan seluruh hidupnya untuk harta. Ia merasa aman dari harta bendanya tetapi gagal menjadi kaya di hadapan Allah. Menolak pengetahuan dan ajaran mengenai Allah sebagai dasar hidup adalah perbuatan bodoh orang kaya itu. Ia hidup pada saat itu dan menganggap masa depannya adalah terjamin dengan banyak harta. Sebuah fakta menarik disampaikan oleh Griffith Thomas bahwa hal-hal yang bersifat duniawi tidak dapat membuat jiwa tetap hidup. Yesus mengajarkan kepada kita tentang perlunya mengingat Allah, sumber dari semua berkat kita. Tuhan ingin kita berinvestasi dalam hal-hal yang memiliki nilai kekal. Kita semua selalu merasa kurang dan akan selalu merasa kurang jika kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya ada satu titik kosong dalam diri manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Keamanan dalam hidup tidak terletak pada lumbung yang banyak isinya tetapi pada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus menginvestasikan hidup kita, bakat, dan bahkan pengetahuan kita dalam pekerjaan kerajaan Tuhan. Jalani hidup dalam terang kekekalan dan kita akan sangat diberkati. Yang kedua adalah salah niat. Charles Spurgeon berkata, ada 2 dosa manusia yang dibesarkan dalam tubuhnya. Yang pertama adalah ketergantungan diri dan yang kedua adalah kesenangan diri. Masalah sebenarnya di sini bukan tentang apa yang kita miliki. Masalahnya adalah di mana fokus kita. Apakah ke diri sendiri? Perintahnya bersifat umum. Perintah Yesus sangatlah umum. Jangan lalai berbuat baik dan membagikan apa yang kamu miliki. Karena pengorbanan seperti itu berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Masalahnya di sini adalah gereja miskin karena orang Kristen tidak memberi kepada Tuhan. Seperti seorang pendeta berdiri di depan gerejanya dan berkata, "Saya punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, gereja memiliki semua uang yang dibutuhkannya. Dan berita buruknya adalah semuanya masih ada di dalam dompet kita masing-masing." Ingat, di penghujung kehidupan pertanyaannya bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tetapi berapa banyak yang telah kita berikan. Bukan berapa banyak yang kita menangkan, tetapi berapa banyak yang kita lakukan. Bukan seberapa banyak yang telah kita simpan,
tetapi seberapa banyak yang telah kita korbankan. Bukan berapa banyak yang telah kita hormati, tetapi beberapa banyak orang yang telah kita layani. Investasi jiwa harus dengan niat yang tepat, yaitu benar-benar berkorban dengan penuh niat. Dan kesalahan yang ketiga adalah salah tujuan. Orang kaya ini telah menetapkan tujuan yang baik dengan asumsi bahwa dia akan berada di sekitar kekayaannya untuk menikmatinya. Tidak mengetahui bahwa pada malam itu juga akan menjadi malam terakhir bagi dia. Sebagian besar dari kita tidak menyadari bahwa kita hanya berjarak satu napas, satu detak jantung, atau bahkan satu kecelakaan jauhnya dari keabadian, kehidupan yang kekal. Tidak ada yang pernah siap untuk saat itu sampai mereka berdamai dengan Tuhan. Kita semua berhadapan dengan batas waktu, tagihan yang harus dibayar, surat izin yang harus diperpanjang, laporan pajak yang harus dikirimkan, dan sederet daftar-daftar lainnya. Semua orang akan mati, kecuali orang-orang percaya yang masih hidup saat kedatangan Yesus kembali. Dan semua orang dari permulaan sejarah akan berdiri di hadapan Allah untuk menerima penghakiman. Betapa bodohnya kita bila kita melalaikan persiapan yang dibutuhkan untuk pertanggungjawabkan yang tidak bisa dielakkan ini. Apakah kita siap bertemu dengan Allah? Jika kita belum menerima Kristus sebagai juru selamat dan pribadi kita, terimalah Yesus sekarang dan jangan menunda-nunda lagi. Percayalah bahwa Dia telah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita dan telah mengalahkan maut dan dengan bangkit dari kubur. Mintalah Yesus untuk menyelamatkan kita dan dengan demikian kita akan menikmati batas waktu hidup dengan penuh percaya diri. Kesimpulannya, bagaimana jika kita mengajar kata-kata itu? Kata-kata yang bisa membuat kita down tiba-tiba. Seperti, hari ini kamu pasti mati. Apakah kita siap mendengarkannya? Bisakah kita menjelaskan apa yang akan kita lakukan dengan bakat dan kemampuan kita selama ini? Bagaimana memberikan pertanggungan jawab atas apa yang telah kita lakukan dengan uang dan kekayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita siap untuk menjelaskan cara kita menggunakan tubuh kita, mengatur nafsu makan kita? Ketika Tuhan masuk, petani ini menyadari bahwa ada satu hal yang dia tidak persiapkan. Dia membuat rencana yang baik untuk menyimpan hasil panennya, membuat rencana yang baik untuk menabung masa depannya, dia membuat rencana untuk menikmati dirinya sendiri. Sebenarnya, dia telah melakukan banyak hal dengan baik, tetapi dia tidak mempersiapkan jiwanya sendiri. Kematian tidak ada di dalam buku perencanaannya. Dia tidak memikirkan hal itu. Kita tidak akan tahu kapan waktunya akan tiba. Yang bisa kita lakukan adalah kita dapat menghindari menjadi salah satu dari orang-orang yang kehilangan jiwa dengan kita bisa mengaku kepada Allah bahwa kita adalah orang berdosa dan kita percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan kita siap untuk menyerahkan hidup kita kepadanya sebagai juru selamat dan Tuhan. Demikian sharing saya, terima kasih.